Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi akramana bisyahri Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, jamaah Masjid Al-Ikhlas yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kita diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa melaksanakan syariat Allah, perintah Allah, di mana saudara-saudara kita mungkin masih ada yang belum bisa melaksanakan ibadah puasa, belum terbuka hatinya untuk melaksanakan kewajiban Allah. Kita doakan mudah-mudahan Allah berikan hidayah, Allah berikan petunjuk untuk bisa kembali menikmati seluruh perintah Allah, menjauhi segala larangannya. Amin, 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 Allahumma amin. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Salah satu di antara kewajiban kita sebagai seorang muslim adalah mencintai saudara muslim yang lain. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Dalam hadis yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man lam yahtam bi amril muslimina falaysa minhum. Barang siapa yang tidak peduli terhadap urusan orang-orang muslim, maka dia bukan bagian dari umat muslim, bukan bagian dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya Rasulullah mengajarkan kepada kita tentang makna ukhuwah yang sesungguhnya, persaudaraan sesama satu akidah, satu keyakinan, beriman kepada Allah, mengimani Rasulullah, mengimani kitabullah, satu kesatuan meskipun kita dipisahkan oleh jarak yang sangat jauh. Kewajiban kita tetap untuk memberikan perhatian kepada saudara kita. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita dikagetkan pada hari kemarin, sholat waktu sahur, waktu subuh kemarin, saudara-saudara yang kita yang ada di Gaza kembali diserang, dibombardir di menjelang memasuki 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Setelah sebelumnya mereka dibombardir selama 405 hari, 15 bulan lamanya mereka diluluh lantakkan, di genosida, sehingga 90% bangunan-bangunan hancur. Ya, tentu ini adalah tragedi kemanusiaan di abad ini yang terbesar, kerugian yang luar biasa. Kemudian ada gencatan senjata, tetapi Israel secara sepihak membatalkan gencatan senjata ini. Banyak di antara kesepakatan-kesepakatan yang merupakan kesepakatan yang difasilitasi, dimediasi oleh Mesir, oleh Qatar,
tapi kemudian dinodai oleh Israel secara sepihak dengan dukungan penuh dari Amerika Serikat. Tentu kita sebagai seorang muslim patut bersedih, ya, patut kemudian perlu kemudian kita tidak lepas dari doa-doa kita untuk saudara-saudara kita yang ada di Gaza, di Palestina. Sebenarnya tidak hanya di Gaza, tetapi berada di Al-Quds, di tepi barat, mereka semuanya mengalami kejahatan, kezaliman yang dilakukan oleh Israel. Di dalam sejarah bahwa Israel merupakan latar belakang agama Yahudi, seluruh kata Yahudi yang ada di dalam Al-Quran semuanya adalah negatif. Allah menyebutkan kalimat al-Yahud di dalam Al-Quran semuanya isinya adalah penjelasan negatif tentang orang Yahudi. Adapun Bani Israel, ya, min Bani Israel minhum yu'minun wa minhum la yu'minun. Sebagian orang Bani Israel itu beriman, sebagian yang lain yang lebih banyak mereka tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka durhaka kepada Allah, mereka membangkang kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai Allah utus para rasul terbanyak, Allah utus kepada orang-orang Bani Israel. Nabi Ibrahim alaihissalam menurunkan Nabi Ishak, Nabi Ishak menurunkan Nabi Yaqub, Nabi Yaqub menurunkan Nabi Yusuf. Dari Nabi Ishak sampai dengan Nabi akhir yang diutus kepada Bani Israel, yaitu Nabi Isa alaihissalam. Sangat banyak sekali karena kejahatan yang mereka lakukan. Dan mereka kejahatan luar biasa sampai mereka membunuh para nabi. Wa yaqtuluna an-nabiyyina bighairil haqq. Nabi Zakaria dibunuh, Nabi Yahya digergaji, dibunuh. Nabi Isa dikejar-kejar mau disalib, mau dibunuh, kemudian diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diangkat ke langit. Kemudian nanti akan diturunkan kembali pada akhir zaman untuk berhadapan dengan Dajjal, Ya'juj dan Ma'juj. Inilah kondisi yang dialami bangsa Palestina sampai dengan saat ini. Maka kita sebagai seorang muslim, sebagaimana yang disabdakan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mathalul mu'minina fi tawaddihim wa ta'atufihim kamathalil jasadil wahidi idza ishtaka minhu 'udwun tada'a lahu sairul jasadi bis-sahri wal humma. Persaudaraan dalam kasih sayang, dalam cinta kasih, sayang menyayangi, satu mukmin dengan mukmin yang lain diibaratkan seperti satu tubuh. Kalau satu tubuh bagian kita, sebagian tubuh kita merasakan sakit, gigi kita merasakan sakit, maka yang sakit semuanya, panas badannya, panas, demam, gak bisa tidur, bisahari wal humma, gak bisa tidur malam, humma panas dingin, demam. Inilah menunjukkan bahwa kalau ada sakit di antara tubuh kita, di antara umat Islam ini ada yang sakit, maka kita pun merasa sakit yang sama yang dirasakan oleh saudara kita. Oleh karenanya jangan sampai kita melalaikan saudara-saudara kita yang ada di sana. Paling minimal doa kita, bisa juga dalam mengirimkan bantuan untuk mereka, menguatkan mereka, membangun kembali rumah-rumah mereka yang dihancurkan, menyediakan iftar, menyediakan air bersih yang mereka saat ini berada dalam kondisi yang sangat menyedihkan, banyak kelaparan. Salah satu di antara kesepakatan gencatan senjata itu memasukkan kontainer bantuan setiap hari 600 kontainer. Tetapi Israel tetap saja, karena karakter mereka ini adalah suka membohongi, suka berdusta, suka menodai perjanjian. Dan itu bukan hal yang aneh. Oleh karenanya bantuan-bantuan kita ternyata tidak mudah, tidak sesuai dengan yang diharapkan, tidak sesuai dengan yang diperjanjikan. Ya, dari 600 itu nggak nyampe 50% yang bisa masuk. Maka ini adalah salah satu di antara kewajiban untuk kita sampaikan kepada jamaah sekalian, bahwa jangan sampai lepas doa kita, bantuan kita untuk saudara-saudara kita yang ada di Gaza, Palestina.
Mudah-mudahan ini menjadi informasi, dan terakhir saya menyampaikan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwa ketika Rasulullah sedang sakit menjelang wafat, ada seorang sahabat yang mendapatkan julukan namanya Dzul Asabi'. Beliau bertanya, beliau khawatir sekali karena Rasulullah sakit dan khawatir Rasulullah meninggal dunia. Gusar bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, idza tulina bil baqa bima tansahu lana?" Ya Rasulullah, kalau kami diuji oleh Allah, kami hidup sementara engkau dipanggil oleh Allah, engkau wafat duluan, engkau dipanggil oleh Allah, apa yang engkau nasihatkan kepada kami ya Rasulullah? Nasihat Rasulullah, alaika bi Baitil Maqdis, pergilah engkau ke Baitul Maqdis. Akhirnya sahabat itu setelah sepeninggal Rasulullah wafat, beliau pergi ke Baitul Maqdis, ikut berserta dan menaklukkan Baitul Maqdis. Kemudian beliau akhirnya menjadi qadil qudat yang ada di Baitul Maqdis. Ini nasihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa tempat ini adalah tempat yang mulia, tempat yang istimewa, tetapi banyak dilalaikan oleh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal Rasulullah setiap malam beliau mengenang terus peristiwa Isra dan Mi'raj. Diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, la yanamur rasul hatta yaqra Bani Israil. Rasulullah nggak pernah tidur malam sebelum menyelesaikan baca surat Al-Isra. Karena dalam Al-Isra itu ada peristiwa Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita sebagai umat Nabi Muhammad termasuk di antara orang-orang yang menjaga kiblat pertama umat Islam, tempat dimuliakannya Nabi Muhammad, tempat Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.